Oke, selamat malam, gengs. Malam. Ini malam ya? Malam, coy. Oh, Masih sore. Oke. Masih Ini pagi. kita malam ini mau ngapain di sini? Harusnya sih kita Opening dulu dong. Oh ya, opening dulu. Oke. Oke, sebelumnya teman-teman, kenalin dulu, nama saya Wira dari KDM. Lalu sebelah kanan saya ada siapa nih? Nama saya Beni dari Jawa, bukan. Nama saya Beni dari Pemuda. Receh ya. Ini sebelah kiri Nama saya. saya Kenneth, Korem 1. Korem 1. Oke, jadi kita ini podcast perdana kita, dan malam ini tuh gue bakal ajak teman spesial, satu dari Pemuda, yang satu dari Remaja, dan saya sendiri dari KDM. Oke, nah sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, kita malam ini mau bahas apa di sini? Udah tahu belum kita mau bahas apa? Bahas ini nggak sih tentang masa depan kita? Masa depan, kok saya takut dengarnya. Kalau Mas yang satu, kita mau bahas apa? Bahas program anggaran tahun depan. Anggaran lagi, tolong jangan serius-serius banget. Ya memang kalau udah berlabel ke 01 Ya, memang inilah. gitu. Enggak, Oke. masalahnya 2 tahun itu begini. Oh iya, oke. Kutukan. Panjang juga ya masa bakti kalian ya. Nggak pernah dikasih duit. Jadi bentar. Nah, jadi intinya kita malam ini mau bahas gimana kita di sini kan ada dari aku dari KDM, kamu dari Pemuda, kita Kenneth dari Remaja, ya nggak? Ya. Nah, kita di sini kan ada rentang umur yang berbeda. Umur lu berapa, Ken? 17 going to 18. 17 going to 18 lu? Kalau nggak salah tahun ini 22. 22. Aku tahun ini 26, tua juga. Paling memang Ya. sudah Secara umur nih, secara angka emang kita lumayan jauh gitu. Tapi menurutku masalah yang kita hadapin sama aja gitu loh. Karena menurutku Remaja, Pemuda, KDM tuh sebenarnya kayak tahap yang satu baru mulai, yang satu mulai menjalani, yang satu tuh kayak udah mulai makan asam garam. Iya nggak sih? benar. Nah, makanya malam ini kita mau sharing-sharing nih. Mau sharingnya tentang kehidupan kalian apa? Boleh aja, apa aja deh, mau tentang pendidikan kalian, tentang pelayanan, tentang Apa nih? Apa yang harus kita bahas tuh apa dulu? Coba tentang pelayanan, nah gimana? Pelayanan. Ini kan podcast gereja kan, jadi kita bahas pelayanan. Oke. Pelayanan 2 tahun banyak sih Hmm? yang harus dibahas. Oke, gimana pelayananmu selama 2 tahun, Ken? Seru nih kan? Oh, tidak seru sama sekali dong, jangan ditanya. Banyak. Ya seru sih seru, cuma ya begitulah namanya pelayanan. Mau sejauh manapun kita berpelayanan tidak akan terhindar dari yang namanya konflik. Konflik, Oh, oke. kukira skandal. Oh, Ya, konflik skandal sama juga sama ada. aja sih gitu. Skandal juga pasti ada. banyak, Tapi pasti. level tertinggi dia. Ya, Emang konflik apa sih kalau boleh tahu? banyak sih konfliknya. Mau di-spill satu-satu. Apa coba? Oke, konflik apa yang paling kamu hadapin yang kamu rasa kayak ngebetein banget selama kamu pelayanan di GJN ini? Oh, boleh di-spill ya? Boleh sih, nggak apa-apa selama kamu pelayanan di Remaja gitu. Selama tidak ada yang tersinggung sih. Iya, nggak kayak apa-apa. Kayak golongan. mereka nonton aja. Oh, Enggak, Tolong kan ya. mereka itu ya. Tolong ya bapak-bapak ya, tolong ya. Enggak sama penatua sama pendeta gitu. Aduh, Sama kenapa disebut? Oke, coba boleh cerita Kenapa? nggak? Oh, ibu ketawa. Ada masalah. Oh, Mbak kameramennya ketawa ya? Atau ini yang bermasalah? Enggak, kalau boleh tahu gimana, Ken? Maksudnya masalah kamu selama pelayanan 2 tahun kamu pelayanan di Remaja ya? 2 tahun. 2 tahun itu sebagai Ketua. ketua. Nah, sebagai ketua Sisa-sisa gimana tuh? tahunnya lain-lainnya. Oke. Gimana tuh? Ya gimana ya, ketika selama kita berpelayanan itu, apalagi dulu kan dari awal pandemi ya, mulai dari awal pandemi itu yang namanya kayak pengurus, bahkan BPH pun tuh hilang. Ya nggak semuanya hilang, cuma ada beberapa yang berani untuk ke gereja dengan istilahnya kan kalau dulu tuh bertaruh nyawa gitu. Oke. Awal-awal pandemi masih serem-seremnya nggak sih? Sekarang udah bodo amat lepas masker. nyawa udah kayak ini ya, ngadepin zombie. Ke gereja itu kayak ya gitu. Udah kayak tempat ini. Apa? Mempertaruhkan nyawa gitu. Iya. Battleground ya. Bukan tempat Resident Evil. Presiden Evil. Iya benar, Resident Evil. Nah, lanjut. Mulai Kemudian kemana-mana kita. ya mau jadi Resident Gimana lanjut. Kan itu awal-awal pandemi, terus banyak banget kayak pengurus kamu, terus teman-teman kamu yang jadi pada takut ke gereja kan. Apalagi awal-awal pandemi kita benar-benar kayak dikurung dalam rumah nggak sih waktu itu? Iya, Nggak kayak betul. sekarang. Kalau sekarang kan kita keluar Aku kayak sih- yang penting pakai masker. Aku sih bebas ya awal-awal pandemi. Oke. Bahkan aku bolak-balik lewat Jalan Siliwangi. Mohon maaf, ini yang cerita siapa? Oh, Kan cerita saya kenapa Anda yang malah jawab gitu. Lanjut Ken, lanjut. Ini kulang lagi loh nanti. Ya gitu. Di awal Oke. pandemi itu nggak ada orang, nggak ada pelayan. Ya pelayan paling cuma aku, Kak Esta, sama Rebecca. Cuma gitu aja, 1 bulan itu ya cuma 3 orang itu aja ganti-ganti gitu. Kemudian ya kita gimana caranya survive, kita buat
konten pelayanan yang supaya banyak orang tertarik, kemudian kita buat gimana supaya persekutuan tuh nggak monoton gitu kan. Puji Tuhan 6 bulan pertama bisa survive. Nah akhirnya dan 2020 ya, 2020 itu puji Tuhannya kita November itu ada PRR. Oke. Nah, Apa tuh PRR? Sorry. PRR ini Persekutuan Raya Remaja. Oke. Itu ngapain tuh? Kalau di pemuda tuh ada nama ikatan. Kalau Benar. komisi dewasa muda ada apa? Kalau di Tidak komisi ada. kita ada youth ministry. Youth Ministry. Jadi kalau PRR itu kurang lebih itu seperti persekutuan, tapi persekutuannya itu yang lebih dibentuknya kayak ibadah umum gitu. Tapi nggak ibadah umum juga, cuma maksudnya dibuat ada kayak drum musikalnya, kemudian juga lebih mengundang banyak teman gitu dari luar. Berarti dari undang tetangga gitu ya. yang ya bukan tetangga juga. Tolong diedit, ini sudah berbahaya itu nama ini. Gitu. Nah kemudian kita bapak ini memang kita gimana survive di dalam pelayanan masa pandemi itu. Nah di sini mulai datanglah masalah di waktu PRR itu. Ada beberapa oknum yang ya memang mereka itu dikatakan sebagai kenapa sih Bu ini ketawa terus? Cuma yang ini oknumnya. Ini calon oknum. Oh calon oknum. Cuma kenapa mereka tuh gini loh yang kita permasalahkan lah. Kenapa ketika ada event yang dikatakan besar, mereka baru menunjukkan jongosnya mereka gitu. Baru menunjukkan mukanya mereka. Kemana mereka selama awal-awal pandemi ini gitu loh. Ketika kita masih pelayanan di tengah pandemi itu nggak ada yang mau datang. Satu pun nggak ada yang mau datang. Giliran ada acara yang seperti itu mereka datang dan bisa dikatakan ya datang tiba-tiba, datang tidak diundang, pulang tidak disuruh gitu. Kayak apa namanya? Mati gak mau. Ya, itu jelangkung. Ya, Boneka-boneka horor itu. Dan itu juga agak mempersulit panitia untuk bekerja gitu. Termasuk juga sampai ada konflik dengan Kaesta gitu dan lain-lain. Ya pada akhirnya pun kita juga membuat keputusan kalau misalnya sudah tidak mumpuni lagi orang-orangnya, ya kita harus membuat keputusan untuk diganti saja gitu. Tapi juga rata-rata banyak teman-teman remaja yang udah nggak srek juga sama beberapa oknum gitu. Dan Baru akhirnya speak up ya berarti. ya bukan speak up sih, sebenarnya sudah dipendam dari berabad-abad yang lalu. Ya itu namanya baru speak up. Konflik panjang nih dalam ya, pelayanan. konflik panjang. Dia sangat panjang. Sangat panjang sekali tuh men. Dan akhirnya beberapa bulan yang lalu kita buat keputusan untuk mengganti leader dan salah satu oknum calon leadernya sudah di sini. Oh, Mbak yang baju hijau ini. Mbak ini, Mbak baju. Boleh on frame nggak ya? Nggak bisa. Dibalik gitu. Nggak bisa. Dibalik ya. Oke, jadi ceritanya ini banget ya. Itu kayak klasik nggak sih? Aku kan pernah nih. Oh ini yang aku ceritain tuh nih garis besarnya. Oh, kalau baru garis besar ya? dipatah-patahin per Tahan ada dulu, side tahan. story-nya. Tahan Banyak dulu. side story-nya. Nanti soalnya. nggak cukup waktu kita. Iya. Tapi Oh, kalau nanggepin cerita kayak tadi ya Ben ya. Aku inget dulu pas zaman aku masih jadi ketua di salah satu gereja atau pemuda di salah satu gereja. Saya nggak mau sebut namanya. Itu sebut nama. Aku sebut dong. nama ya. Allah. Itu. Iya. Lanjut. Itu dulu juga kayak gitu. Ketika acara gede, acara yang seneng-seneng, orang tuh kayak sepi gitu loh. Kayak nggak ada yang mau bantu, nggak ada yang mau datang. Tapi ketika nanti acara yang seneng-seneng, jalan-jalan ke pantai, apa, tuh rame banget gitu. Iya, Kayak sama. aku akhirnya di situ belajar satu sisi apa emang orang itu pengen datang ke gereja tuh pengen datang nyari yang menyenangkan hati mereka doang gitu. Karena mungkin mindsetnya adalah Gereja itu untuk bersenang-senang. satu dan juga mungkin Udah kalau mereka kayak- datang untuk berdoa saja mereka sama apa bedanya sama hari Minggu kadang kan apalagi anak-anak muda ya Iya. apa yang membuat saya mesti meluangkan waktu ketika hari-hari biasa saya bisa jalan-jalan sama teman saya sama pacar saya nonton bioskop Udah punya ya. puji tuh Boleh dong dibawa ke sini nanti lah biar kita interogasi. aduh Jangan dong. Kenapa Bapak ketawa? Punya? Oh, nggak jangan. punya Oh nggak punya? nah Jangan-jangan pengen dia. oke balik lagi jadi emang kalau pelayanan itu sering banget kayak gitu hal-hal yang kayak orang tuh apalagi anak-anak muda mereka sering banget kayak nganggep oh ternyata kita nggak ini ya kalau cuma datang persekutuan doang kadang Pulang, ngebosenin ya. malah itu menurutku tantangan loh buat pengurus gimana kita ngeciptain program di mana kita bisa ngajak orang datang mereka ngerasa tetap
mereka senang di Nyaman, sini, tapi kita juga terasa. makin mendekatkan diri ke Tuhan gitu loh. Benar. Karena kalau kita cuma ngobrol baca Alkitab doang gitu kan, Itu- berarti kita ngeliat ke atas doang, kita nggak ngeliat ke samping kita gitu Iya. loh. Iya, itu cuman kita satu arah ke atas aja sih. Genteng. Turning dong. Oh. Yang dialamin sama Kak Wira yang dialamin sama Kak Wira itu bener-bener di remaja pun dulu tuh bukan sering lagi, selalu Puji Tuhan, pemuda ketika tidak seperti itu. minggu games itu yang datang bisa sampai 50, 70 gitu kan banyak. Giliran minggu depannya tidak ada yang datang. Maksudnya tidak ada yang datang tuh yang dulu yang kemarinnya ikut udah nggak ada lagi. Jadi seperti istilahnya musiman gitu loh. Ketika kita menciptakan sesuatu yang seru bagi mereka, mereka datang. Oke. Nah makanya itu yang mau kita ubah dari sekarang tuh. Kalau misalnya minggunya kita masih kayak minggu apa? Kalau sekarang kan ada formatnya, dulu tuh ada formatnya minggu doa, minggu pengajaran, minggu ini, minggu itu, sama ada minggu games kan. Menurutku itu malah membuat remajanya itu malah datang hanya terpaku pada kayak gamesnya doang. Atau misalnya pada apanya gitu. Itu yang malah jadi tidak bagus itu. Nah sekarang kita mau membuat tuh gimana supaya serunya dapat, pengajarannya dapat, dan aplikasinya juga dapat. Oke, bijak banget kan teh. Lo harus begitu. Zaman aku remaja tuh aku nggak mikir kayak gini, mikiranku lagi main PS gitu kan. Zaman bandel, Nggak ada tawuran gitu kan, gitu-gitu. Ke sekolah lain dilempar Iya. batu ya kan. Yo, Kalau dulu itu remaja itu adalah suatu pride ketika membawa cewek. Oke, cewek. Balik-balik ujung-ujungnya masalah Remaja jodoh. Ya? mereka Iya ini, nanti masalahnya gini, bawa cewek, terus nanti diomongin sama anak-anak Korea. Beberapa bulan kemudian kok udah gak pernah dibawa lagi. Oh, sama kayak Diomongin lagi. sebuah komisi ya. Memang. Komisi saya maksudnya. tidak pasti. Maaf Pak Ketua. Kalau dari pemuda sendiri gimana? Iya, Ada kayak gimana tuh Ben? Kalau pemuda tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama remaja ya. Lebih bahkan struggle-nya pun lebih banyak ya. Jadi kalau dibilang kayak ada yang musiman gitu sebenarnya banyak, tapi tidak apa ya? Tidak terspesifik pada orang-orang tertentu aja. Misalnya kayak minggu ketiga kalau dulu tuh apa ya? Games kalau nggak salah tuh. Jadi misalnya ada pemuda satu datang tuh kan, misalnya katakanlah cewek cakep lah ya. Ya cewek cakep mesti di Cewek lagi. Ya, ya kan daya tarik kita kan pria di sini. Cewek. penatua harus ada yang cantik juga. Waduh, Saya nggak berani ngomong. Waduh. Waduh, stop. cannot ya. Dulu tapi udah ada loh penatua cantik, Kak Bella. Udah mundur ya. Kembali gimana ya teman-teman pemuda, gimana sih Bahas pergumulannya? penatua. Jadi dulu kita sebelum corona itu kan persekutuan offline. Itu memang itu ketawa-ketawa terus itu. Iya, Bapak ketuanya sudah. Lanjut. Jadi sebelum corona tuh kita kan persekutuan offline itu tiap ada yang misalnya baru lah, misalnya satu rombongan yang baru tuh bisa katakanlah bisa 20 itu Pak. 20 Buset. orang, iya. Ramai banget. Ya mereka mungkin melihat wah aku mendapatkan ilham. Ada ilham. Ada ilham. Jadi kalau misalnya persekutuan remaja atau pemuda itu yang paling tunggu itu kayak gini tuh, perkenalan gitu. Perkenalan. Kayak- Tapi Ben, kalau misalnya kayak gitu, bukannya emang orang kalau datang ke gereja, selain yang aku bilang tadi kan, mungkin orang pengen senang, tapi mereka juga nyari temen. Mungkin mereka nggak punya teman di kampus mereka, Ya, di sekolah ya. mereka. Mereka nggak punya siapa-siapa, mereka ngabisin 24x7 mereka di kos-kosan mereka doang sendirian gitu, Iya, nggak punya iya. teman. Kadang Nolak. satu sisi, aku dulu pernah kan pas aku jadi ketua kan, ada yang datang ke aku, dia ngomong, "Kak, aku boleh nggak aktif di sini?" Terus katanya boleh banget dong. Emang kenapa? Jawabannya dia kayak gini, karena aku nggak punya teman Kak, aku nggak punya siapa-siapa. Aduh. Aku 2 tahun ngerantau di sini, aku nggak punya siapa-siapa. Itu kayak sedih nggak sih gitu? Iya sedih banget sih untuk Tapi anak puji rantau. Tuhannya setelah mereka dia gabung ke kita komunitas, dia nemuin sebuah komunitas baru gitu. Oh, jadi keluarga gitu ya. Dia jadi keluarga gitu. Akhirnya dia juga merasa dia punya keluarga baru, dia ini maksudnya emang bukannya persekutuan tuh hakikatnya malah kayak gitu nggak sih? Harusnya Kalau kita sih yang ngomongin pelayanan jadi pengurus ya. Misi pelayanan yang sejati itu. Iya. Ketika kita bisa menjangkau orang-orang yang kayak nggak punya teman gitu, yang belum terjangkau, kemudian tidak ada siapa-siapa, misalnya anak rantau gitu, ya itu tugas kita sebenarnya. Iya. Dan kita sih wajib dulu ya. anak remaja itu banyak yang kayak anak-anak asrama itu dari stage, kemudian Stage stereo ya berarti. iya JB itu kan itu anak-anak rantau kan, anak-anak Papua gitu. Kita
ngajak mereka untuk ikut persekutuan. Bahkan tiap tahun ini selalu baru terus mereka. Ya, selalu baru. Selalu baru. Jadi tiap dulu kan saya remaja di Gejayan sini. Terus kalau lihat anak-anak stage dulu kok udah beda-beda mukanya. Ada yang mukanya ada orang Jakarta lah. Iya, Yang mukanya Ambon-Ambon mana. Tapi emang ini serunya kalau kita gereja di kota kayak Jogja gini ya. Ini kan kota rantau nih. Iya. Aku bisa ketemu. Kamu ke mana sih, Asna? Bandung. Bandung. Oh. Kamu? ya sudah pasti asalnya kulit Jawa dari mana. Oke. Siapa Dari tahu kota-kota dari- ini. Iya. Vin, asalnya dari mana, Vin? Dari Jayapura. Dari Jayapura kan. Nah, itu maksudnya kalau kita di beberapa kota tertentu tuh kadang pergaulan tuh cuman aku maunya main sama anak yang dari satu daerah sama aku doang. Tapi kan kalau di sini kita bisa ketemu Nggak sama bisa. orang. Ini Kita baru. dipaksa untuk bisa bergaul dengan siapa saja. Harus terbuka gitu loh. Harus Jadi, terbuka gitu, mau nggak mau kan. Dan yang nggak mau seperti itu ya mohon maaf. Karena jadi nolep. Waduh. Waduh. Loh, enggak, ini Nah, realitas. itu realitas ya emang. Realitas. Tapi Iya. itu Meskipun keras, yang itu seru kan. realitas, iya. Kayak aku ketika pelayanan di sini kan ketemu banyak banget teman-teman dari banyak daerah kan. Aku nggak cuma belajar, aku nggak cuma sekedar aku punya teman baru, tapi aku juga belajar ada Gimana logat yang kenal menarik dia, nih, gimana benar. budayanya di sana, makanannya mereka. Benar sekali. Nggak cuma sekedar ini. Jadi pelayananku tuh nggak cuma sekedar aku misalnya pelayananku kan di musik biasanya Iya. sama di Nggak cuma KDM. ngerenceng Nggak cuma gitar ngerenjeng doang. cetak cetak tak tak gitu doang. Jadi aku juga kayak punya pengetahuan baru di sini gitu. Gimana kita bersosialisasi, kita mengenal budaya baru gitu. Pelayanan Jadi- tuh jadi nggak cuma sekedar apa yang misalnya kamu pengen jadi pemusik, kamu main musik doang, kamu hobi multimedia sound, kamu cuma di situ doang, tapi kan dalam banyak aspek juga nggak sih Iya. sebenarnya. Lagi kalau kalian jadi pengurus komisi kayak pemuda, remaja gitu kan. Menurutku itu hal yang seru sih. Bahkan kalau menurutku kalau aku ya secara pribadi tuh kalau misalnya stuck di satu tempat terus-terusan gitu, menurutku malah bosan. Misalnya aku dengan kaum saya, kaum saya. Kau Teman-teman yang satu daerah. Teman-teman satu Oke, daerah. Kamu Misalnya- daerahnya dari mana maksudnya? Aku daerah Bantul. Bantul. Mayoritas kan Oh. masyarakat sana tuh bergereja di Bantul. gereja. Iya benar. Nih di Iya. Bantul bener sih. Bener, Kan nggak orang Bantul. Benar. Ya mayoritasnya gereja di sana adalah gereja Kristen Jawa. Saya kan tiap hari kan dari STK, SD, SMP, SMA itu sudah di Jawa. Udah ketemu dengan teman-teman yang Jawa. Saya ini dong bosen dong maksudnya dengan masuk saya di pelayanan gini saya ketemu dengan orang-orang yang misalnya Vini dari Jayapura gitu. Wah, logatnya Jayapura unik-unik sekali ya. Jadi kayak nggak pernah dia nunjukin logat Jayapura. Pernah. Logatnya Jakarta. Logat Jakarta. nggak ada logat Jakarta dia. Lanjut. Lanjut. Nanti kita undang Vini lain Nanti kali. besok kita undang itu. Kita undang Vini lain Ibu kali. calon leader. Oke, berarti kalau balik lagi ke pelayanan kita tadi ya. Pelayanan kita ngomongin pelayanan aja di sini gitu. Kayak ada Maksudnya, side story-nya. kita datang dari 3 komisi yang berbeda, tentang umur yang berbeda juga. Pasti masalah yang dihadapin berbeda. Benar. Kalau aku dari KDM, ini pengalamanku sama Bapak Ketua yang duduk di sebelah sana kan. Kalau temen-temen dari KDM tuh seru-seru juga. Dan serunya kadang kalau di KDM tuh karena mungkin kita udah pada lulus kuliah, udah mulai pada kerja, ada yang lagi lanjut sekolah. Mereka tuh sharing asam garamnya kehidupan gitu loh. Buat kayak aku yang ibaratnya fresh graduate, lagi lanjut S2 gitu kan. Itu malah jadi kayak masukan buat aku, ternyata hidup tuh nggak semulus yang saya bayangkan, lulus, dapat kerja, nanti dapat pacar, nikah gitu kan. Waduh gitu. Dapat 100 juta. Dapat 100 juta buat apa itu? Kecuali Anda punya Kripto. YouTube. Kripto. Doge. Kok Nanti nyambungnya ke situ sih? nanti to the moon dia. Oh, iya. Udah lanjut ini kok bahasnya jadi investasi. Nanti besok ini garing banget sih sebelah saya nih. Siapa sih yang undang dia sih? Itu tuh, Bapak itu. Tolong lain kali undang yang lain ya. Nggak. Slotnya cuma dia, tolong diterima ya. Ya Ya. di pelayanan itu menurutku juga kalau di remaja ya. Kalau misalnya tadi di KDM itu kan yang didapat tuh seperti kayak seru gitu. Pengalaman hidup sih kalau aku lebih. berbagi pengalaman Nah. hidup. Kalau kita adalah gimana ya? Karena aku kan sebagai kalau misalnya di dalam jenjang remaja itu aku sebagai yang paling tua karena udah paling kelas 12 SMA juga kan. Senior coy, senior. Ya maksudnya senior itu ya. Nah ini bagaimana kita mengayomi adik-adik kelas kita yang masih contohnya baru masuk SMP, yang masih mohon maaf labil-labil gitulah. Nah, Emang itu lu nggak gimana? labil? Emang lu nggak Ya sudah lumayan normal, Oke. tidak selabil dulu. dia nganggapnya gitu. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu lah buat dia. Ya nanti Labil, kan woy. mungkin sekarang saya udah ngerasa labil, nanti besok kan labil terus, Iya. semakin normal terus.
normal. nggak labil. Nah, gitu. Cara lu ngayomin orang-orang yang mungkin adik-adik yang mungkin kata kamu masih labil gitu Ken. Nah, Ngayominnya kamu kayak gimana caranya? Ya itu susahnya. Apa contohnya? Maksudnya yang kamu lakuin apa? Misalnya kamu ketemu ada anak remaja yang baru gabung, Ya, terus kamu PDKT Remaja gitu. itu contoh ya kan, karena pandemi ini kita nggak pernah ketemu mereka secara langsung gitu. di Zoom Dan- ya? Di Iya, Zoom atau YouTube gitu. Zoom atau YouTube kan kita nggak pernah kayak ketemu langsung, apalagi YouTube kan dulu awal-awal. Nah, kita tuh cuma tahu mereka ketika mereka dimasukin ke grup, ada grup remaja gitu kan. Welcome gitu Welcome ya. gitu. Welcome. Terus Welcome Kak kadang- Kenneth, welcome Kak Wira, Enggak, welcome pasti anjir, gitu. dia nggak Kalau di pernah KDM kayak nyebut gitu nama tuh. aku. Ada yang masuk tuh welcome Kak Wira, welcome Kak ini. Iya. Gitu kan. Nah, terus Gitu kadang banget kan kita juga ada announcement gitu di grup. Nah, mulailah keluar mereka jokes-jokes bocil-bocil Bocil ya, nah, gitu. anak FF gitu. Ya, Bocil ayo. FF. Itu kadang tuh ada yang parah sampai bener-bener tuh, maksudnya tuh kalau misalnya jokesnya dia gitu, kayak misalnya kita inside jokes gitu lah, kan tahu tempatnya lah, janganlah disebarkan di grup remaja Oke. yang ada Kak Esta, ada Bu Ratna gitu loh. Mohon Namanya maaf. disebut. Enggak, beneran itu emang ada grupnya. Emang ada grupnya, tapi masalahnya itulah anak kecil gitulah. Dan gimana kita tuh untuk mengayomi mereka, "Dek, jangan begini," gitu. Terus susahnya kadang ada anak kecilnya yang bandel lah, ada yang beginilah. Itu baru yang anak anak awal-awal yang SMP yang baru dari sekolah minggu. Belum nanti kalau misalnya udah mulai naik lagi kelas 9 SMP. Mulai kan ada Itu zaman gue bandel-bandel. pergejolakan cinta-cinta, kemudian ya begitulah. Putus nggak datang persekutuan Ya gitu. gitu. Kadang tenggak putus Anak-anak malah aja. disangkut, yang putus siapa yang disangkut pautnya malah anak-anak remaja sini kan. Jadi Oh bingung. gitu. Naik lagi anak SMA kelas 1. Hmm. Mulai ada yang terkadang dia emosinya belum stabil, masih kadang ada yang suka ngambek-ngambek sendiri, sensitif tuh kan Sampai- banyak banget. Sampai kabur ya. Sampai kabur. Kabur dari rumah. Oh iya. Oh, itu dulu. Wah itu iya sih emang itu Itu zaman dia dulu tahu tuh. Kayaknya kamu waktu kan dulu remaja. kayak gitu. Nanti cerita ya. Oke nanti kamu cerita ya. Nah, itu ya gimana Kita tunggu bapak ini dulu. Nah, itulah gimana kita Bukan saya. caranya apa ya, terkadang tuh kita menyisipkan nilai-nilai itu tuh nggak dari langsung gitu, cuma kita menyisipkan nilai-nilai kayak untuk menjadi remaja itu lewat persekutuan, lewat film-film, lewat Zoom juga terkadang gitu. Itu yang menjadi tantangan kita tersendiri untuk melapisi itu dalam, ya itu tadi yang aku bilang, kayak gimana mereka harus dapat firmannya, mereka harus dapat aplikasinya, Aplikasinya, mereka harus apa yang kita kasih tuh bisa nggak tertancap untuk apa di anak kelas 7 SMP itu kan susah. Kadang kalau misalnya kita pemahaman anak SMA tuh yang udah segini, anak SMP baru segini pahamnya, kayak tentang Trinitas gitu kan. Mana tahu anak 7 SMP diajarin. Aku malah baru tahu setelah aku lulus S1 karena aku baru CD Ya, Desember baru tercerahkan pikirannya. Baru terbuka. sama bapak kita satu itu kan. kan nggak sebut nama, nggak sebut nama. Coba kalau ada aktivis Gejayan masih tahu lah. Nanti datang nggak dong? jangan disebutkan. Ya gitu, itulah gimana kita gimana tetap berjuang untuk menyampaikan nilai-nilai Kristus tapi dengan berbagai rintangan yang seperti itu. Oke, berarti emang kayak rintangannya tuh lebih ke arah sebenarnya bukan gimana kita ngasih firman ke teman-teman, nge-share ayat Alkitab, nge-share renungan, tapi share-nya tuh lebih gimana kita kalau jadi Supaya pengurus ya, yang kita kasih itu nempel nggak di dia? nempel. Dan juga gimana kita memahami mereka, itu yang paling penting gak sih? Kalau misalnya anak sekolah minggu kan itu kan terbagi-bagi dari kelas 1, 2, 3 dan itu kan ada gurunya. Kalau remaja kan kita harus memberikan semuanya itu untuk umum gitu loh. Jadi kita misalnya memberikan satu materi itu ya untuk umum. Untuk umum itu maksudnya untuk dari anak kelas 7 sampai anak kelas 12 itu harus nyampe gitu loh. Itu yang makanya menjadi tantangan kita. Nah, makanya itu dibentuklah sekarang namanya kelompok kecil. Oke. Yang ada leadernya itu. Nah, Oh ini leadernya nih. Anda bukan? bukan, saya nggak mau. Apa itu kelompok kecilnya kayak gimana tuh? Kelompok maksudnya? kecilnya itu ini malah jadi promosi loh. Enggak. Intinya aja itu kelompok apa gitu. Kelompok belajar. Nggak kelompok belajar juga. Sebenarnya itu kelompok kecil itu kita ambil konsepnya seperti KTB, tahu KTB? Oh, kelompok Kelompok tubuh bersama. Iya. Kayak ini loh Hah? KB. 5 menit lagi. Hah? Oke, Tambahin 5 lah, tambahin menit. lah. Oke, cukup lah. Nah, habis itu langsung pemuda kan ya. Iya. Kan gue udah cerita tadi. Iya. Nah, itu gimana? Kelompok tubuh bersama itu yang isinya cuma 5 orang.
dan itu dibimbing sama jadi cowok sendiri cewek sendiri. Dan isinya kelompok itu gimana kita bentuk supaya isinya tuh ya teman-teman circle-nya mereka gitu. Kalau cowok tuh misalnya circle-nya siapa, cewek circle-nya siapa, dan kita carikan kakak pembimbingnya yang sesuai dengan mereka juga. Oke. Seru juga sih. Iya. Seru Harapannya juga supaya mereka juga berani untuk cerita, berani untuk berkeluh kesah juga di dalam kelompoknya itu. Oh jadi kayak curhat kayak kak aku habis diputusin gitu berarti Iya. bisa ya? Iya, karena emang kayaknya orang kalau datang ke persekutuan juga emang mereka butuhnya didengerin gitu, Iya. bukan pengen kamu orang berdosa gitu loh. Waduh. Nggak kayak gitu kan? Ya Misalnya, meskipun kita semua berdosa, tapi kan terkadang kita juga harus dengerin dulu saya. harusnya kan kita sebagai pengurus ya, misalnya kita yang mendengarkan mereka nggak sih, bukan Iya. kita yang harus Benar. menjudge mereka gitu. Iya, maksudnya tuh kita dengarkan aku dulu, maksudnya dari sisi sana, Oh, iya. bukan dari sisi saya. Oh, Saya kan saya yang kira mendengarkan Anda. Anda. Jangan-jangan Anda pasiennya gitu. Waduh, pasien. Astagfirullah. Tolong, saya yang ditegur nanti. Gimana dari KDM? Gimana? Dari Dari kalau pemuda dulu. KDM kan udah tadi. Oh, udah. Kalau dari pemuda Ini gimana? konteks apa dulu nih? Kalau kamu misalnya sebagai pengurus melihat pelayanan apa sih yang paling menurutmu Menantang. unik, menantang ketika kamu pelayanan? Oh, yang menantang di pemuda itu adalah bagaimana kita membuat konsep tiap minggu dan tiap bulan itu tidak membosankan bagi pemuda. Karena apa ya? Berawal dari yang aku ceritain tadi ya. Jadi kalau tiap pemuda ada yang pemuda baru gitu, mesti minggu kedepannya mesti dia hilang, nggak tahu kemana. Tahu-tahu dia muncul di tempat lain gitu kan. Kayak misalnya persekutuan Gereja yang di mall. Waduh, emang itu gereja? Iya, gereja. Tolong Bapak Ibu. Kan ada gereja yang di mall juga. Iya. Jadi gimana ya? Jadi tantangan kami dari dulu tuh membuat persekutuan tuh yang istilahnya nggak bosan lah buat mahasiswa, karena kan mahasiswa itu juga Butuh bukan, kesenangan. Hah? Butuh kesenangan. Iya benar, butuh kesenangan, butuh Ketenangan. teman baru Teman di baru. ini, apalagi mereka Yang anak-anak. jauh dari kampung, mereka butuh teman baru, ya kan? Butuh keluarga di sini di tempat rantau juga kan. Benar sekali. Jadi tapi ternyata di baru masa pandemi ini pengurus-pengurus di pemuda itu baru ini, terutama di periode baru ya. Terus mereka tuh mampu berinovasi ya. Jadi kayak mungkin tiap minggu tuh kalau katakanlah minggu kemarin tuh kita live lah. Kayak misalnya podcast kayak gini gitu. Jadi mereka tuh nggak bosan-bosan banget lah untuk ikut persekutuan gitu. Terus kalau misalnya ada acara apapun kita libatkan juga. Ya meskipun yang ikut-ikut itu aja sih. Nah itu tuh yang penting, kalimat terakhir Benny tadi, dilibatkan. Mungkin Iya, orang tuh bukan sebenarnya dia malas aktif, tapi kita pernah ngelibatin mereka nggak sih Nah, gitu. itu. Benar, jadi kayak kita tuh kurang terbuka sama mereka sebenarnya. Iya, dan mereka mungkin begitu datang kan harapannya dia disambut gitu kan. Sambut. Ternyata malah kok gue didiemin doang, gue nggak pernah diajak apa-apa gitu kan. Ya udahlah, cari aja tempat lain yang mungkin bisa nerima aku gitu. Biasa kan anak muda gitu kan, masih jangan-jangan. Ya puji Tuhannya sekarang udah pengurus-pengurus tuh udah mulai kayak melibatkan orang-orang di luar pengurus sih, misalnya kayak anak-anak angkatan semester tua gitu, mereka mungkin Semester tua. ya Seperti Bapak Timothy tadi. sudah menghilang dia. Sudah menghilang. Ini nggak usah disensor kalau ini. Sesepuh ya, Sesepuh full timer. full calon MJ, full timer. canda full time. Karena Ini sebelah ini tempat full timer kan. Oke, gimana tadi? Gimana coy? jadi kan mahasiswa yang angkatan tua itu mungkin waktunya tuh tidak sebanyak kayak semester 1, 2, 3, 4 ya. Kalau semester 1, 2, 3, 4 tuh mereka mungkin masih mencari kayak banyak kegiatan lah. Misalnya, wah aku mau berorganisasi, aku mau terlibat di kampus dan pelayanan. Taunya mereka tembak sendiri, tipes. Itu pernah saya alami itu. Itu saya dulu kayak gitu sih. Pusing. Itulah kenapa saya tidak banyak-banyak kegiatan gitu. Jadi biar apa ya, karena kan gak enak sama orang tua kan ya. Iya. Rumah saya tuh jauh dari kampus. Ya kalau mencari kegiatan gitu bisa aja sih, cuman saya males Oke. meskipun ya kalau apa ya, dengan melibatkan gitu kan kayak kita memperhatikan juga. Terus kayak misalnya yang ada pemuda ulang tahun misalnya, dia orang lama lah gitu, kita tetap
mencari siapa yang nonton di bulan ini, oh kita ucapkan aja. Siapa yang wisuda kita ini ucapkan. Fellowship. Fellowship. Benar. Jadi mereka kayak merasa, oh aku ternyata diperhatikan ya sama Komisi Pemuda. Ternyata aku, Komisi Pemuda tuh baik hati ya. Jadi itu akan menimbulkan, wah aku jadi pengen ikut persekutuan deh, biar mungkin aku bisa terlibat atau dianggap gitu. Oke. Karena kan orang-orang seperti saya kan pengen dianggap juga, yang lain juga. Berarti Kalau saya nggak usah dianggap ya, karena saya Nah, terlalu dianggap. Lalu dianggap bosan. sombong doi. dia Jadi kepedean. beda ya. Bosan. Oke deh, berarti intinya yang kita dapat dari malam ini adalah ketika dalam pelayanan kita mau di pemuda, di remaja, di KDM. KDM atau dimanapun juga, ketika kita ketemu orang baru, ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman dalam pelayanan, yang paling penting tuh bukan apa yang kita kerjakan, tetapi gimana kita juga menganggap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Benar. Gimana kita nganggap orang, kita menerima orang itu, kita mendengarkan mereka, kita melibatkan mereka gitu ya nggak sih? Iya. Ya seminimal mungkin kita sebagai pengurus gitu menyapa lah ke mereka gitu. Halo, kamu namanya siapa? Ini pengen ikut pelayanan nggak sama aku? Misalnya di musik gitulah ya. Mana tahu dia ini pernah menang festival band gitu. Wah, Siapa tahu. Itu hal-hal kayak gitu sebenarnya hal-hal kecil, tapi mungkin menurut kita hal kecil. Iya. Kita nanya nama orang tapi ternyata dia ngerasa oh aku dianggap nih gitu. Iya. Jadi pelajaran kita dapat malam ini adalah jangan lupa nganggap orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Iya. Itu karena itu bentuk pelayanan kita juga, gengs. Perhatikan sekeliling. Iya, pelayanan yang sebenarnya itu kan di luar sana, nggak cuma kita di sini, di mana-mana ya, di gedung-gedung inilah ya. Iya. Gitu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Jadi jangan menganggap orang lain itu adalah Apa? Tidak Apa? batu Ayo. sandungan lah ya. Oke. Batu sandungan. Tapi Homo ini lupus. apa itu? Lupa juga sih gua. Hafal istilah ya. Ya udahlah. Saya hafal istilah. Enggak. Oke, jadi itu teman-teman yang bisa kita ambil malam ini. Saya Wira. Siapa aku? Kamu siapa? Aku Kenneth. Saya Kuproy. Oke, yang benar. Beni. Jamet Kuproy. Oke. Kita tutup dulu podcast malam ini. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Bye bye.